Hari ini kami selaku tim hukum dan kuasa hukum akan melaporkan saudara Andi Malarangin karena telah secara sadar dan nyata melakukan fitnah, patut diduga presumption of innocence, patut diduga telah melakukan fitnah dan pencemaran nama baik. Dan tentang siapa orangnya yang dicemarkan, tentang bagaimana, nanti saya jelaskan lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bisa diproses dan ke depan kita juga akan ambil tindakan-tindakan yang kita anggap dan tentulah tidak semua ya untuk apa, kita bukan seperti mereka dipecati semua. Itu aja. Berkas apa aja yang dibawa nanti. Maaf. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Saya Nasman Arif Nasution selaku Ketua Adjudikasi Hukum DPP Partai Demokrat KLB Sipulangit dan sekaligus Ketua Tim Hukum untuk membela hak-hak dari kader dan penyelenggaraan KLB itu sendiri, baik di kepolisian dan di peradilan. Saudara-saudara, saya pertama mengingatkan kepada Saudara Bambang Wijayanto selaku kuasa hukum dari Partai Demokrat yang dipimpin oleh AHY. Beliau sebagai seorang pengacara yang senior dan pernah berhadapan dengan kami di persoalan hukum Bapak Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Saya inginkan, meskipun kita sebagai lawyer ada hak imunitas, hak kekebalan, tapi tidak serta-merta kita bebas mengatakan apapun. Jadi saya menyesalkan statement Bambang Wijayanto yang mengatakan bahwa ini yang diserang ini negara dan ada brutalitas di situ. Brutal ini bahasanya ganas ini. Ini ada orang yang sekelompok orang jahat melakukan tindakan brutal yang tidak ngerti hukum, ditabrak semua. Dan ini seolah-olah patut kami juga mengindikasikan kepada pucuk pimpinan negara. Jadi saya perlu luruskan, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan Pak Presiden, Bapak Wakil Presiden, Bapak Menteri Hukum dan HAM, tidak ada. Dan ini murni adalah pribadi Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko SH. Jelas ya? Yang kedua, saudara-saudara, hari ini kami datang melaporkan ke sini menurut keterangan dari Kanit Cyber Polda Metro, Saudara Khairuddin yang bertemu dengan saya tadi, Kompol Khairuddin. Sebentar, saya ngomong dulu. Apa yang disampaikan oleh Saudara Khairuddin, katanya sesuai dengan edaran atau telegram Kapolri Bapak Jenderal TNI Listio Sigit Prabowo, yang semua kita sudah baca, termasuk kami, bahwa dalam surat telegram itu atau edaran itu, di situ hanya mengatakan bahwa kasus-kasus biasa yang kecil-kecil kalau bisa didamaikan saja. Dan untuk proses naik menjadi sidik atau tersangka itu bisa diselenggarakan di Polres, digelar, tapi
kalau yang mendapat perhatian masyarakat itu digelar di Polda. Sehingga orang tidak semena-mena untuk menyalahgunakan undang-undang IT. Spiritnya itu. Tapi kalau ada warga negara yang secara terang-terangan bicara di media TV, dikutip oleh online, menghina dan memfitnah, ditonton oleh jutaan orang TV itu, maka ini harus diproses. Kalau masalah damai, itu hak pelapor. Karena ini menyangkut institusi negara yang disebut-sebut oleh Bambang Wijoyanto. Merasa diserang ini negara. Dan ini klien kami juga bukan seorang orang biasa. Nah, oleh karena itu maka menurut yang disampaikan Saudara Khairuddin, mereka sekarang punya SOP, standar operasional prosedur. SOP ya. Ingat, undang-undang IT ada pasal 27 nomor 8 nomor 11 tahun 2008. Perubahan undang-undang IT pasal 45 nomor 19 tahun 2016. Ini undang-undang yang disampaikan oleh Kapolri itu himbauan. Tidak boleh lebih tinggi edaran Kapolri daripada undang-undang. Kecuali undang-undang itu nanti direvisi oleh DPR RI dan bersama dengan pemerintah. Barulah berlaku. Apalagi SOP. Apalagi SOP. Saya orang yang pernah membela Polri, kecewa saya ini. Maksud saya kecewa ini bukan apa. Kok malah sikap dan pelayanannya justru tidak prima. Padahal komitmennya sejak dari kepemimpinan Pak Tito Karnavian dan waktu Pak BG menjadi Wakapolri, Pak Budi Gunawan, itu jelas promoter modern terpercaya. Sekarang presisi malah. Ini semua waktu Pak Timur Pradopo pelayanan prima. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah SOP lebih tinggi dari undang-undang? Jelas jawabannya tidak. Nah, SOP itu salah satunya adalah setiap undang-undang, setiap laporan IT itu harus disertai dengan bukti-bukti yang lebih konkret berupa apa tadi? Link elektronik. Setahu saya sudah punya link. Ini linknya. Nah, nanti saya tunjukin. Ada linknya. Terus apalagi tadi? Pelapor. Bukan itu. Yang prinsip yang kedua harus setelah dilaporkan oleh pelapor, kemudian dibuat dalam bentuk flash disk, linknya itu, lalu kemudian mereka akan bawa ke Dewan Pers. Dewan Pers sedang akan mengecek apakah ini terdaftar atau tidak ini. Jawaban saya, Kompas TV, kompastv.com. Nah, sekarang mau saya jelaskan. Siapa pelapornya? Selama ini kita nggak pernah dapat informasi. Ini sudah berseliweran. Ini informasinya beredar kemana-mana, udah berubah. Kemarin tim kami di Bareskrim, infonya beda lagi. Nggak ada cerita katanya buat dalam bentuk link dalam bentuk flash disk. Nggak ada ceritanya di sana disebut dengan Dewan Pers. Sekarang kok ada katanya SOP mana nih? SOP Polda Metro atau SOP Mabes Polri? Kalau SOP satu. Nah, pertanyaan saya, kalau memang benar ada SOP, karena saya datang bawa surat kuasa, saya bawa bukti, saya tanya SOP-nya, Khairuddin malah lari itu tadi. Keluar dari ruangan, nggak sanggup debat sama saya, cabut dia. Begitu pelayanan, copot itu Kapolri. Itu mempermalukan. Lari, Anda lihat tadi dari ruangan. Oh, saya nggak bisa. Debat sama saya, dia penegak hukum, saya penegak hukum. Nah, jadi yang kami laporkan ini adalah
Saudara Andi Malarangeng, karena beliau Andi Malarangeng ini adalah sebagai sekretaris Majelis Tinggi Partai telah patut diduga melakukan tuduhan dan fitnah serta pencemaran nama baik kepada Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Dr. Haji Muldoko. Apa itu? Ini linknya. Tahan, Pak. Tahan, Bang. Tahan, Pak. Oke. Dalam link ini, sebelum ke Demokrat, Muldoko pernah minta dukungan ke Yusuf Kalla untuk jadi ketum Golkar. Oke. Nah, di sini disebut Kepala Staf Kantor Presiden Muldoko disebut memiliki keinginan yang kuat untuk masuk ke kekuasaan. Nah, Andi Malarangeng menyatakan dalam satu meja The Forum Kompas TV, ini live ini, Pak Muldoko itu dari dulu memang cari-cari kesempatan untuk masuk dalam politik dengan segala macam, kata Andi Malarangeng. Ada tulisan saudara Hamid Awaludin mengatakan bahwa pernah dia, Muldoko, menemui Pak Yusuf Kalla untuk minta didukung menjadi ketua umum Partai Golkar. Jadi orang ini memang sejak dahulu punya nafsu syahwat kekuasaan. Ini menghina. Saya sudah puluhan dan ratusan kali melapor di sini, tidak pernah ada masalah. Apakah dengan menggunakan kuasa pelapor? Saya pernah melaporkan di sini, melaporkan Angel Elga dengan kuasa pelapor saudara Vicky Prasetyo, diterima, diproses sekarang di Polres Jakarta Pusat. Diproses dan itu diloloskan cybercrime. Paham ya? Ini bukan ditolak, tapi ada syarat yang mau dipenuhi. Cuma saya tadi mau tanya sama dia dulu, apakah lebih tinggi undang-undang, apa lebih tinggi SOP daripada undang-undang? Dan SOP ini apa kalian saja, apa ikut dengan Mabes? Wajar dong. Saya minta, kalau saya punya bukti, bukti Anda mana? Harusnya kalau di situ ada di konseling itu ada tempel itu. Ini undang-undangnya pakai ini syarat-syarat ini, syarat ini, syarat disituin dong. Kok sekarang jadi lain? Ada apa ini? Nah, nanti, tapi bagus, biar rakyat tahu bahwa ini bukan ada intervensi kekuasaan, ini murni. Oke, mereka mengatakan ada SOP, kita minta SOP itu mana. Nanti kita uji sekuat mana SOP mereka. Kami akan lengkapi ini. Kami hari ini, saya didampingi oleh tim hukum Pak Samsul yang diberi tugas juga sebagai kuasa pelapor dari Bapak Jenderal TNI Haji Muldoko. Dan syarat-syaratnya diminta kami lengkapi karena ada SOP yang tidak diedarkan. Kalau SOP itu diedarkan dong, kan mereka punya Kabid Humas. Bang Yusri Yunus itu sahabat baik saya, dia orangnya care. Kasih tahu lah ke publik, SOP Polda Metro begini, baru kita uji. SOP nggak ada malah pergi. Takut. Yang mau buka saya takut, emang saya makan orang. Pak Asman, artinya pelaporan hari Sebentar, ini, biar clear, apa? pelaporan hari ini belum masuk. Sebentar. Oleh karena itu, tadi Pak Menwas, Saudara Foki, yang menjadi perwira menengah pengawas, Pak, laporan Bapak kita, pengaduan Bapak kita terima. Saya nggak mau salah-salah, pengaduan Bapak kita terima. Itu kalimat beliau. Lalu dipanggillah cyber. Berubah. Katanya ada SOP. Saya tanya SOP, tidak bisa ditunjukkan. Ini pelanggaran. Kapolda masih tahu ini yang begini-gini. Memang ini atensi, saya ngerti, paham saya. Ya, Ali Mukhtar Ngabalin pun buat laporan IT nggak ada yang namanya pakai dibawa ke Dewan Pers, setelah diterima diuji dulu, pakai hajawab dulu. Nah, SOP mereka ini perlu diketahui Pak Kapolri.
SOP ini disamaratakan di Indonesia atau di Polda Metro saja. Yang kedua, jangan melanggar undang-undang. Spiritnya itu adalah dalam rangka mendamaikan supaya tidak ada pelanggaran tidak orang menyalahgunakan undang-undang IT. Nah, jadi hari ini kami akan lengkapi, nanti kita komunikasikan kepada Pak Muldoko dan teman-teman apa yang beliau siapkan itu kita siapkan. Kita nanti akan buat lengkap data itu. Nanti kan kita cuma buat LP syarat itu doang kan. Nah, syaratnya cuma itu. Kami akan lengkapi nanti, ya Pak. Nah, silakan Pak Samsul bicara. Udah saya jelasin. Udah dijelasin. Sama ya Pak Samsul ya? Ya, kita nggak mau beda-beda suara nih. Jadi laporan kami bukan ditolak. Dan kita nggak mau buat pengaduan masyarakat. Kalau pengaduan masyarakat dulu siapapun bisa buat laporan pengaduan. Persoalannya itu prosesnya kapan? Kita ini atensi hari ke hari, day to day ini. Nah, ini segera kami akan lengkapi dan kita akan atur strategi sebaik mungkin untuk melengkapi. Nggak berat, syaratnya cuma buat dalam bentuk presiden link. Kemudian ya nanti yang untuk Dewan Pers mereka tadi katanya telah diterima LP kan. Nah, tapi saya minta saudara Kapolda Metro Jaya, bang saya ini Pak Imran Fadil ini, terutama Pak Kapolri, ini mental seperti Khairuddin ini, kalau dia kanit nggak bisa menjabarkan berhadapan dengan kami yang sudah berpengalaman ini, dan dia juga sudah berpengalaman. Kalau mau membawa SOP, tunjukkan, kasih ke kita, saya kasih bahan, nggak ada ternyata. Saya lihat di konseling ada nggak tempel, nggak ada. Ini melanggar nih presisinya Pak Sigit Tudi, merendahkan mereka nih, patut diduga begitu. Nah, apalagi Pak Kapolda tegas, nggak boleh seperti itu. Oke, silakan pertanyaan. Pak, apakah akan membawa soal ditolaknya karena nggak ada SOP segala macam Bukan ini? ditolak, kita hadapi, kita tunggu. Mereka bawa 11 pengacara saya lihat. Nah, cuma saya minta kalau depan ya bawalah ADRT, bawalah undang-undang parpol, biar kita adu gitu. Masa kuasa hukum kayak tadi malam saudara itu Abdul Fikar, teman saya itu melanggar ini melanggar itu, katanya nggak dibawa dasarnya. Saya melanggar ini melanggar itu, kita bawa. Majelis tinggi melanggar, mahkamah ini ada semua, ada RT. Itu sudah dalam proses laporan kita dengan tim kita juga, tapi orang yang melaporkan nanti saya hanya mengkomunikasikan urusan terkait dengan hukum dan advokasi. Jadi saya itu cukup ya. Sekarang dikasih 100 juta lapor juga. Jadi mana yang benar gitu? Ini lucu. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 10, ada yang bilang 100. Ngapain heboh? Apa di situ masalahnya? Jangan kelihatan kali. Bingung. Terus ini ya, seolah-olah AHY, SBY ini ya, seolah-olah ya, dugaan kami, mereka nggak percaya sama pemerintah. Makanya AHY itu sibuk ke Kementerian Hukum dan HAM. Ngapain mereka datang ke sana? Kan validasi data mereka ada di sana dan sudah di cross check, sudah disahkan, sudah diakui. Kenapa kok malah datang lagi untuk bilang jangan terima kami? Kan lucu. Terus datang ke Kementerian Polhukam, terus datang ke KPU. Yang bisa saya katakan justru mereka lah yang tidak patut kita duga, yang tidak percaya, dan mereka lah yang sebenarnya patut kita duga juga menekan. Mereka sebetulnya yang menekan, mempressure. Kenapa dengan datang bawa rame-rame KPU? Emang nah itu tadi nggak percaya diri. Nah kemudian mereka buat KPN, nah itu baru benar. Cuma ya ngomongnya Bambang janganlah nyeleneh dalam pengertian salah gitu
kita ini boleh tarung tapi fair. Ya, boleh tarung tapi fair.